Queen of Tears. Nah, sebaper apa kita dengan kisah cinta drama Korea ini? Tadi saya sudah bahas. Tahukah kamu sebaper-bapernya kisah cinta dalam drama Korea? Ada yang lebih buat baper ketika kamu bisa memaknai kisah cinta Allah terhadap kita. Ketika kita bisa memaknai kisah cinta Allah. Bagaimana kisah cinta Allah? Dimulai dari kita yang gak ada, Kak. Dimulai dari kita yang gak ada. Tapi nama kita sudah tertulis? Tulis. Jadi kalau ada lagu, aku tidak tahu siapa jodohku, tapi aku yakin itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana. Romantis, romantis. Tapi bagaimana Allah yang kita nggak ada, dia sudah tuliskan tentang kita. Tentang perjalanan hidup kita, tentang kebahagiaan kita, tentang kesedihan kita. Semua sudah dituliskan. Konsultasinya di belakang, Kak. Oke. Nah, next berikutnya. Tidakkah kita baper ketika kita melihat seseorang tetap mencintai walaupun dicuekin oleh orang yang dicintai? Tadi sudah bahas ya. Kira-kira bagaimana hati kita ketika kita melihat Allah yang tetap bertahan mencintai kita dan tetap memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita, tapi tetap kita cuekin dan Allah tidak berhenti mencintai kita, Kak. Berapa kali kita cuekin suara azan? Berapa kali kakak-kakak bisa, coba siapa yang pertama kali datang ke sini? Ada? Ada yang pertama kali 1, 2, 3, 4, 6, 100. Berapa kali Kak dia datang sendiri, tiba-tiba gitu kakak jalan lewat, ada kajian berhenti gitu? Enggak, diajakin? Siapa yang ngajak? Oh, berapa kali ngajaknya? 1 kali, langsung datang? 1 kali, hebat. Ada nggak di sini yang ngajakin temennya udah 5-6 kali nggak ikut-ikut? Ada? Ada nggak yang diajakin sama temennya, yang diajakin sama teman-temannya yang ketiga 4 kali baru datang? Ada? Minta doanya? Nggak ada minta doanya. Tapi pertanyaannya teman-teman kakak yang kakak ajak ke kajian, yang mungkin kakak lihat pada saat jam sholat dia nongkrong di warkop reformasi, betul? Nggak tahu maghrib, nggak tahu zuhur, nggak tahu asar, nggak tahu isya, pokoknya dia duduk aja di situ. Mau maghrib mau apa dengan kondisi yang mungkin berhijab tapi dia nggak peduli. Oke, kita prasangka baiknya dia datang bulan. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau dia datang bulan ya alhamdulillah berarti aman. Tapi kalau dia nggak datang bulan, dia nggak lagi haid. Sebegitu cueknya dia sama Allah. Pertanyaannya teman-teman kakak yang mungkin kakak lihat jarang sholat, jarang ini, tengok sholatnya bolong-bolong semuanya tetap dikasih Allah nafas? Aman. Gak ada masalah dalam hidupnya? Tak ada kata kita. Ada Kak, cuman gak ketahuan. Tak nampak. Ya kan? Tapi masih Allah bisa kasih dia jalan? Jalan. Masih bisa jalan dengan sempurna, tangan yang sempurna. Ya itu sebegitunya Allah sama kita udah jelas. Terkadang itu orang ngelalaikan sholat, azan dia nggak peduli, mau petir halilintar dia nggak peduli, dan dia tetap dikasih Allah kesehatan, dia tetap dikasih Allah wajah yang baik, tangan dan kaki yang masih tetap bisa bergerak. Kalau orang Kak kita sakiti dia punya dendam. Kalau Allah nih sebenarnya maha pendendam, tapi rasa kasih dan sayangnya lebih besar daripada kemarahannya. Dari mana? Coba. Banyak orang yang memperkenalkan namanya dengan segala titel. Mirani Muli, saya nggak ada titel saya Kak. Saya bukan S1, S2, S3, enggak. Saya cuma diploma 2 informatika komputer. Titel saya cuma sebagai istri pengasuh dari Kiai Adi Pratama Larisindu. Bundanya Marafa Mandira Pratama, Syakura Alia, Rizkia Putri, Arsya Ibrahim, dan Bunda Perinya teman-teman semuanya yang ada di rumah hijrah. Itu saja titelnya. Tapi nggak ada titel lain. Tapi itu terkadang banyak orang yang menggantung semua titelnya. Kadang kalau diundang pakai undangan nggak ditulis titelnya nggak datang. Baper. Nggak ditulis hajinya baper. Capek-capek aku pergi haji, mahal aku pergi haji nih, nggak taruhnya di undangan ini nama haji aku nggak mau datang. Ada orang begitu. Padahal bukan, pernah nggak kita ngeliat nama Rasulullah itu pakai Haji Muhammad? Semua harus bertitel. Pertanyaannya, apa titel Allah pada saat, banyak nggak titelnya Allah? Maha semuanya, maha Kak, maha itu udah di atas segala-galanya. Maha ini, maha itu, maha hebat, maha berilmu, maha pendendam, maha baik, maha itu, banyak sekali. Semua segala maha itu ada sama Allah. Tapi lihat deh, setiap Allah
pertama kali Allah datang kepada kita atau kita datang kepada Allah, apa yang Allah sebut namanya? Satu kalimat indah. Kalau dimaknai, saya kalau misalnya memaknai kalimat ini saja, itu bisa buat saya haru gitu loh. Satu kalimat indah Allah memperkenalkan namanya kepada kita, yang mengalahkan segala perbuatan dosa yang kita lakukan terhadapnya, yang mengalahkan kezoliman kita, yang mengalahkan kecuekan kita terhadap dia, yang mengalahkan bagaimana kita selama ini menjadi pengkhianatnya Allah. Bagaimana kata pengkhianat, bukan soal teroris atau apapun, enggak. Bagaimana kita sudah dikasih nikmat sama Allah, tapi terkadang kita enggak mau melakukan apa yang Allah minta. Coba kalau ke teman-teman punya teman yang udah kita tolong selama ini, terus pas kita minta tolong, kau nih khianat teman, betul enggak? Karena ada keluar, tapi itu tidak keluar dari Allah. Dia tetap perkenalkan satu kalimat indah, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia perkenalkan namanya kepada kita dengan kata kasih dan sayang. Itulah yang mengalahkan segala perbuatan salah kita, yang seharusnya Allah bisa menghukum kita detik ini juga. Allah bisa hukum kita saat ini juga. Allah bisa bikin nafas kita berhenti saat ini juga. Allah bisa bikin jari kita gak bergerak saat ini juga. Bisa. Tapi Allah gak lakukan, Kak. Udah bejibun dah dosa yang kita lakukan. Enggak dibuat sama Allah. Allah tunggu kita setiap sepertiga malam. Kita gak datang-datang, tetap Allah tunggu. Malaikat yang kesel, tapi Allah enggak. Kita yang kadang cuek banget sama Allah. Luar biasa Umar bin Khattab itu. Bencinya dengan Islam, bencinya dengan Rasulullah. Bagaimana dia pengen pedang dia yang membunuh Rasulullah. Kalau Allah dendam, Allah biarkan dia. Tapi tidak. Allah tahu seorang Umar bin Khattab punya bibit kebaikan yang luar biasa. Kakak-kakak, kalau ada teman-teman yang sampai hari ini mungkin belum berubah lebih baik, belum mau diajak ke kajian, belum mau diajak sholat, jangan langsung bilang, budak kafir tuh. Tak ada dia tuh, tak ada. Allah pun tak ada mau lihat, jangan Kak. Karena bisa jadi pada saat dia bertobat, dia jauh lebih hebat daripada kita. Jauh lebih hebat daripada kita. Mohon maaf ya, saya kadang aja nih, saya bicara tentang kebesaran Allah seluruh Indonesia. Pasukan-pasukan atau serikandi saya yang kemarin saya bareng-bareng ngurusin hijrah peduli semua di beberapa kota, itu sudah bernikop, Kak. Padahal mereka ketemu saya boro-boro bernikop. Masih baju yang jilbabnya masih yang model-model aneh-aneh. Sekarang mereka bernikop. Mereka mungkin jauh lebih baik daripada saya. Padahal saya yang ngajakin mereka, ayo kita hijrah, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita ini. Tapi mereka bisa jadi lebih baik di depan Allah daripada saya. Kak, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih baik daripada kakak yang depan sana. Bukan berarti saya lebih baik daripada Bunda Mawar. Bukan berarti saya lebih baik dari yang lain. Enggak. Bisa jadi kakak-kakak jauh lebih baik di depan Allah daripada saya. Rabu kemarin harusnya saya yang ngisi kan, flyernya udah kemana-mana. Tapi kondisinya saya waktu itu memang udah gak mampu lagi. Udah gak terangkat ini mata, bukan karena ngantuk, tapi memang sakit sekali kepala, perutnya kram dan lain-lain. Saya bilang, Abi tolong Bunda ya, Abi yang ngisi. Akhirnya Bang Ustaz Ayan yang ngisi. Kakak tahu gak? Terus akhirnya saya ngisi tuh di live Zoom berdua sama beliau besok malamnya. Yang Zoom itu tentang laki couple, tentang rumah tangga. Boleh kalau kakak mau ikut, itu infaknya terserah, mau 5.000, 10.000, tapi infaknya juga bukan buat saya, tapi buat kita besarin dakwah nanti untuk macam-macam yang diperuntukin. Belajar tentang rumah tangga di situ, sharing. Saya juga bilang bukan berarti rumah tangga saya jauh lebih hebat, cuman saling sharing. Nah itu ada 60 orang, saya nangis Kak abis itu. Saya bilang, ya Allah, semalam aku ngelewatin
ngelewatin kesempatan yang kau berikan untuk aku bisa cerita kebesaranmu, untuk aku bisa ngajak lebih dari 200 orang. Aku nggak bisa ya Allah. Kemarin ruginya aku ya Allah. Malam ini cuma 60 orang ya Allah. Sementara suamiku yang dapat kesempatan amal soleh itu, yang dapat kesempatan 300 orang yang bisa diajakin pada kebaikan. Kak, pulang dari sini kakak semangat sholat, kakak semangat ngajinya, kakak prasangka baik terhadap Allah, kakak semakin baik di hadapan Allah. Saya dapat passive income amal soleh kakak. Jadi kakak-kakak yang ngajakin temennya kajian dan temennya berubah menjadi lebih baik, kakak dapat passive income amal soleh. Dari setiap sholatnya dia, dari setiap ibadahnya dia, dari semuanya dapat. Maka bilang makasih sama temennya udah ngajakin atau yang diajak. Kenapa? Karena tadi yang ngajak sama yang diajak sama-sama dapat amal soleh. Yang diajak dapat nanti gantian kita lagi, makanya rugi kalau datang ke kajian itu sendirian. Rugi. Bawa orang sebanyak-banyaknya, bawa teman sebanyak-banyaknya, rugi. Karena kita butuh doa orang banyak. Pahala kita sendiri gak cukup untuk menutupi dosa-dosa kita. Kita butuh pahala orang banyak. Saya butuh pahala ratusan orang ini untuk bantu menutupi dosa-dosa saya. Ini akal bulus namanya. Untuk bisa dapetin pahala. Daripada kita buat maksiat rame-rame. Gitu. Ya. Oke. Nah, oke, next selanjutnya.